warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk sahabat-sahabat Siba dimanapun berada. Kita bahagia sekali pagi ini kita bertemu kembali sebuah acara kerjasama dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siba Karanganyar dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar. Sebuah acara talk show Jadi Tahu, sebuah acara jagongan demokrasi dan tahapan pemilu. Kali ini kami mengundang tamu-tamu yang hebat terkait dengan momentum di 21 April tahun 2021. Sebelumnya kami informasikan sahabat-sahabat Siba, silahkan sahabat-sahabat Siba untuk bisa bergabung di acara ini. Stay tune di 96.3 FM, kemudian di streaming swibafm.id. Kemudian sebuah aplikasi dari Radio Siba juga bisa diikuti. Dan bagi sahabat-sahabat yang saat ini juga mendengarkan, mengikuti acara di Swiba FM channel. Sebelum acara ini dimulai, kami mengharap sahabat-sahabat untuk melakukan subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng agar semakin asik acaranya di kali ini. Baik, sahabat Siba, kita perkenalkan tamu-tamu kita yang pagi ini hadir di hadapan kita semua. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Agam Bintoro, MSI. Selamat pagi, Pak Agam. Selamat pagi, Pak Direktur, dan selamat pagi untuk sahabat Swiba semuanya. Terima kasih. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan KB, Keluarga Berencana. Ya, panjang sekali, Pak. Panjang sekali nomenklaturnya. Tapi sangat luar biasa karena relevan dengan tema di pagi hari ini. Siap. Kemudian kami yang punya gawe ini dengan teman di KPU hadir sahabat saya, yaitu David Wahyuning Tias. Panggilannya siapa ya? Tias? Tias boleh, David boleh, Pak. Oh iya, beliau adalah anggota KPU dari divisi pemberdayaan dari pemberdayaan divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Iya. Selamat datang semuanya. Iya, matur suwun Pak Direktur. Selamat pagi sahabat Swiba semuanya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Selamat menjalankan ibadah puasa dulu ini. Iya, sebelum berlanjut. Kita acara ini temanya adalah emansipasi dan pemberdayaan politik perempuan. Penekannya adalah perempuan, karena momentumnya adalah hari ini terkait dengan tanggal 21 April 2021. Kita kilas balik ke belakang 142 tahun yang lalu. Iya. Lahir seorang Raden Ajeng Kartini di kota Jepara, menjadikan momentum tonggak menginspirasi sampai di sekarang. Kita bicara bagaimana konteks Kartini dalam kekinian. Kita mudah-mudahan acara ini bisa diikuti. Dan sahabat-sahabat Siba, sebelum berlanjut silahkan untuk buka di line telepon 0271 495 256. Kemudian di line WhatsApp di 089 692 161 405. Kami sangat menghargai sahabat-sahabat yang interaktif di acara ini. Baik, kita coba dulu mengawali acara ini sebuah pertanyaan dari yang terkait dengan kalau kita bicara perempuan itu biasanya dengan emansipasi. Ya, baik saudara pendengar, masih bersama kami di sini Swiba Radionya Karanganyar yang tadi sudah diawali oleh Bapak Direktur ya. Saat sekarang selamat menjalankan ibadah puasa dulu bagi umat muslim di seluruh tanah air.
juga saat ini bertepatan dengan Hari Kartini Iya, ya. 21 Luar April. biasa kita peringati Hari Kartini. Selamat pagi. Aduh, luar biasa nih. Lama banget nggak ketemu sama bapak kita yang satu ini. Saya juga lama nggak ketemu Iya. Mbak Mami. Iya, beliau adalah Kepala DP3A PKKB. APPKB. Panjang sekali Iya, ini. panjang banget ini kalau kita nggak meliuk-liuk kadang juga bisa tergelincir nih ya. Iya. Bapak Dr. Andes Agam Bintoro MSI ya. Salam sehat Pak Agam. Alhamdulillah sehat selalu. Iya. Ya, iya. Kalau kita nggak seperti ini kadang juga wah lama kita nggak ketemu. Kalau nggak kenal maka nggak sayang ya Pak Agam. Kalau ini kita udah lama banget ini bercandari ya. Tadi udah diperkenalkan oleh Pak Direktur. Oh, luar biasa walaupun saat ini di suasana pandemi kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama ya Pak Agam. Siap, Untuk kita berbagi cerita di hari spesial saat sekarang ya. Ya, Hari Pak Kartini. Direktur. Iya, Hari Kartini ya. Oke deh, kalau ini kan banyak orang yang sudah paham tentang apa itu Hari Kartini dan barangkali ada masyarakat yang masih bingung ya, emansipasi itu yang seperti apa sih gitu ya. Monggo Bu, yang seperti apa emansipasi itu? Saya malah kalau biasanya kan ladies first ya. Ini karena Hari Kartini Iya. saya selalu diistimewakan. Iya. Saya malah nyuwun sama Pak Agam Pak lebih Agam dulu. dulu. Iya, kebetulan kostum yang juga Ya, ini silakan. namanya Ya. kesetaraan gender. Iya, iya, haha. Ya, ini ya, emansipasi itu kan sesuatu yang memang diperjuangkan oleh Mhm. Bunda Kartini ya. Dia sekarang tuh kita tinggal menikmati perjuangan beliau. Ini banyak yang belum tahu emansipasi. Emansipasi istilah ya. Istilah adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hak-hak yang sepatutnya didapatkan oleh seorang perempuan. Ini demi melepaskan diri dari status yang rendah, Iya, sehingga perempuan memiliki kedudukan dan peranan yang sama dengan laki-laki di Iya. semua bidang. Jadi, Kesetaraan intinya. ya, seperti politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, gitu. Istilah sekarang kan kesetaraan Iya. gender. Pekerjaan tuh nggak punya jenis kelamin. iya, Ya, dikerjakan Nah, bisa dipertukarkan iya, ya, iya, Pak istilahnya. itu apapun bisa dilakukan perempuan kecuali hal yang Melahirkan. memang kodrat. Iya. Itu ya Menyusui. hamil, menyusui. itu nggak bisa tergantikan Nggak oleh bisa yang lain. Iya, Tergantikan. Tetapi kalau jadi apa? Masa. Organisasi politik, Jadi kepala dinas. itu tidak masalah. Iya. Tidak masalah. Itu artinya emansipasi adalah usaha-usaha yang harus diperjuangkan untuk mendapatkan akses kesetaraan gender. ya, gender di semua aspek kehidupan. Kecuali yang dikodrati itu yang memang by given yang Ya. sudah kodratnya seperti Dari sononya Dari itu ya sononya, istilahnya iya, milenial. dari sononya. Karena konstruksinya itu memang beda-beda loh. Iya loh. Perempuan tuh punya rahim, ya, punya kelenjar mama. Itu memang dipersiapkan untuk melahirkan. Iya. Luar biasa ini. Kepala dinas. Oh, iya. Ya, Ya, artinya itu- cukup detail iya, ini. Seperti itu. Uh-huh. Nah, kalau laki-laki ya tidak punya seperti itu. Iya. Tidak punya masalah seperti itu. Makanya dari segala apapun kita harus berpikir kebutuhan perempuan sekarang ini. Gitu loh. Misalnya nun sewu, misalnya ada bencana gitu. Kita yang berpikir tuh perempuannya berapa ya di sana. Itu termasuk menyediakan kebutuhan dia. Itu misalnya softtek nun sewu ya. softtek. Iya, itu harus kita sediakan. Iya, iya. gitu. Karena itu memang Ruang apa, untuk menyusui Iya, gitu ya. ruang Iya. menyusui. Itu akses seperti itu harus kita buka sekarang. Yang Ini harus seluas- memikirkan Dan pernak-pernik wajib seperti ya. itu, ya. Itu intinya emansipasi adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan akses yang besar terhadap perempuan yang selama ini secara kultural itu dipinggirkan. Iya. Oke, itu tadi ya Pak Agam sudah berkelakar sehingga suasana saat sekarang jadi fresh ya. Cair Jadi ya. tidak tegang ya. Jadi fresh, semuanya yang
saat sekarang bersama Swiba FM Channel juga bisa tersenyum lebar. Iya, bisa Walaupun di menjadi- tengah pandemi, Swiba Radionya Karanganyar bisa memberikan yang terbaik dengan narasumber yang handal saat sekarang ya. Itu tadi tentang persamaan gender ya Pak. Iya. Kemudian kenapa kok perempuan itu perlu berdaya Pak Agam? Seperti apa sih contohnya? Ya memang harus berdaya. Ini kan kalau apalagi kita itu sudah globalisasi dan sebagainya. Ada namanya kalau dulu MDGs sekarang SDGs, Sustainable Development Goal. Iya. Oh, sustainable, Ya, Sustainable Iya. Development Berkelanjutan. Goal. Berkelanjutan. Nah, ini itu hak asasi manusia. Mhm. Itu harus berdaya. Mhm. Itu harus perempuan harus berdaya. Iya. Ya, karena kenyataannya kan banyak ketidakadilan gender Iya. dari sisi itu. Perempuan, Iya. konco wingking, Konco-wingking, persepsi-persepsi yang semacam itu. salah Iya. itu ya. Iya, Perlu. itu harus salah. Itu harus berdaya. Iya. Nggak boleh keluar malam, Tidak. itu bagian. Nah, itu konteksnya adalah mungkin attitude etika ya. Iya. Ya. Tapi kan sebenarnya boleh kalau itu memang Boleh. karena tugas pokok Boleh. fungsinya ya, misal. Boleh gitu. Nah, Ya. itu harus berdaya. Ini persoalannya akses ekonomi dan sebagainya itu. Kepintarannya karena kan potensi kapasitasnya itu sama dengan laki-laki itu sama. Iya. Jadi tidak boleh ya kalau misalkan ada kesempatan sebuah jabatan, wah ini karena perempuan dipinggirkan, tidak boleh. Enggak Ya? boleh. Sekarang sama-sama ya Pak. Iya. Banyak yang perempuan sekarang malah jadi presiden. Ya. Kalau dulu kita Bupati. berpandangan, wah wanita itu cuman konco wingking, sekarang tidak seperti itu ya Pak. Iya. Karena ini semua berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Ya. Kita bisa seperti ini juga Raden Ajeng Kartini ya Iya, Pak. iya. Dulu kita kan cuman dipasung begitu. Mbak Mami, coba kita Ya. bergeser sekarang. Yang perempuan sini perspektif ini Ya. kan dari Siap. mewakili gender laki-laki ya. Bagaimana ini Mbak Tias? Iya, kembali tadi ya, Pak Agam sudah menyampaikan panjang Mhm, lebar mhm. terkait emansipasi. Kalau di saya sebagai perempuan ini titik tekannya memang kesetaraan dan juga keadilan. Mhm. Nah, adil itu kan tadi sudah disampaikan tidak harus selalu sama, Wah, akan ini tetapi adil tidak harus sama ini. betul, akan tetapi kesempatan, peluang, kemudian kalau boleh dibilang penghakiman. Kadangkala perempuan ini gitu, misalkan bekerja gitu ya. Bekerja itu kalau perempuan yang bekerja itu pandangan orang lain berbeda Iya. dengan ketika laki-laki yang bekerja gitu. Iya. Apakah kemudian perempuan bekerja ini nanti bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik gitu. Tapi Iya. kalau laki-laki kan enggak nih. Iya. Laki-laki yang bekerja tidak akan dipertanyakan apakah nanti Jadi, bisa jadi ayah yang baik gitu kan, tetap itu kayaknya otomatis gitu. Nah, kesetaraan seperti ini, jadi tidak hanya dalam kesempatan tapi juga pandangan-pandangan masyarakat, pandangan sekitar ini yang harus kita bersama-sama bahwa laki-laki dan perempuan ini memang kedudukannya adalah sama, setara. Walaupun itu tadi adil itu tidak harus selalu sama karena memang ada hal-hal kodrati yang tadi dari sononya Iya. memang ini harus kita Yang banggakan tidak bisa sebagai tergantikan, perempuan. Iya, iya. betul, Laras. Nah, lanjut tadi kenapa perempuan harus berdaya ya gitu. Apalagi ini di bidang politik ya gitu. Kalau saya kan banyak berkecimpung di politik dan demokrasi. Nah, ini kan perempuan itu harus berdaya karena yang paling ngerti soal perempuan itu kan perempuan sendiri gitu. Nah, jangan sampai perempuan ini jadi yang lemah gitu. Kalau yang lemah itu kan nanti jadi beban gitu. Nah, Termarginalkan iya, ya. termarginalkan gitu. Nah, perempuan harus berdaya, harus mandiri, harus kuat, harus punya banyak kemampuan. Nah, ini karena apa gitu? Karena ya ini tadi kita harus membuktikan bahwa kita ini sama dengan pria gitu. Kita punya kemampuan juga, punya potensi. Artinya kan sama-sama ada perubahan paradigma. Betul. Artinya kan pihak yang selama ini pihak laki-laki ini bicara laki-laki perempuan gitu ya, harus meyakinkan bahwa perempuan ada ruang untuk bisa berprestasi Berprestasi. di ruang publik gitu kan. Bukan Diberikan akses. iya yang diberikan sama. akses. Ini yang kadang-kadang sebenarnya punya potensi tidak diberikan akses. Betul. Ngertimu apa? Iya, Itu laras. persepsi yang kadang-kadang keliru gitu. Baik.
Baik saudara pendengar, kami mengundang partisipasi Anda di 495-256. Kami persilahkan yang mau menanyakan seputar ini. Emansipasi dan pemberdayaan politik perempuan di bulan April karena identik dengan Hari Kartini yang merupakan pahlawan pejuang emansipasi perempuan ya. Monggo yang mau ini bercandaria sama Pak Agam Bintoro yang ini memang yang kalem, menghanyutkan, murah senyum dan punya kompetensi bidang pemberdayaan perempuan. Tapi sayangnya saat sekarang senyumnya nggak kelihatan ya Pak Agam. Memang ini harus prokes ya, karena pandemi yang melanda sudah 1 tahun lebih kita rasakan. Semoga aja pandemi saat sekarang segera sirna dari muka bumi ya Pak Agam. Dan kita jalani tentunya dengan penuh Mbak Mami. Ya. Sekarang coba spesifik ini tadi kan masih dalam konteks umum kan. Ya. Sekarang lebih spesifik di Karanganyar karena beliau-beliau ini otoritas di Karanganyar. Gitu. Iya, oke, kembali ke Pak Agam dulu ya. Iya. Oke Pak Agam, kalau kami juga boleh tahu kondisi perempuan sekarang bagaimana Pak, khususnya di Karanganyar ya? Ya ini Karanganyar dengan adanya institusi TAMI sebenarnya kan mendorong. Jadi ini kan pemberdayaan namanya ya. Itu urusan wajib. Ya, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak ini urusan wajib. Di situ juga ada namanya pengaruh utamaan gender. Ini menjadi sesuatu yang secara konstitusi itu harus dilaksanakan. Nah, kemudian institusionalisasinya di sini ada lembaga DP3APP. Yeah. Kita dorong perilaku masyarakat untuk berpikir pengaruh utamaan gender. Kesetaraan gender. Itu membuka semua akses ya setara dan adil. Yeah. Ya, adil itu tidak harus satu dengan satu gitu loh. Kalau kita punya anak itu umurnya sekian SMA sama SD kasih uang jajan 200 kan nggak adil. Iya, betul. Iya. Artinya setara. Dan wanita itu tidak lemah. Iya. Itu hanya kelihatannya saja. Ajak saja kalau diajak ibu direktur ke mall. Itu masuk kemana-mana dengan kuat penjenengan dengkulnya sudah tidak. Tapi gini Pak Agam, walaupun sekuat-kuat kita wanita tetap di bawah kendali seorang. Anak kalau keluarga kan ada pemimpin. Iya. Tapi ada visi misinya kan jelas kan saling mengendalikan. Iya. Kalau perempuan di Karanganyar sudah diberikan akses untuk terlibat dalam pembangunan. Iya. Sudah gitu ya. Jadi sebagai contoh adanya keterlibatan perempuan di DPRD sama konstitusinya sama. Ya, meskipun belum maksimal 30%. Iya. Ya, karena ini kan siapa yang memilih kan. Nah, itu kan masyarakat yang memilih. Tapi itu juga enggak kalah dengan karena proses sosialisasi. Iya. Artinya proses kesetaraan gender itu perlu didengungkan di setiap kesempatan, setiap seperti hari ini. Iya, itu bagian pada emansipasi perjuangan. Ya, ini belum 30% kuota terpenuhi. Tapi ini kan tren mengarah sana ya. Secara konstitusi kita sudah seperti itu. Dalam penyiapan parpol-parpol menyiapkan juga ada kewajiban ya. 30%. Lah terpilih atau tidak terpilih kan karena memang elektabilitas. Barokahnya kalau ini besar itu kan pemberdayaan gender juga sebenarnya besar juga di Karanganyar. Ya, saat ini ada 20% perempuan duduk di DPRD. Kemudian adanya keterlibatan perempuan dalam musrenbang. Ya, musrenbang itu menurut undang-undangnya juga harus melibatkan demokratis itu kan tidak melihat gender juga ya. Itu hak-hak sipil harus kita serahkan ya. Kemudian bottom up ya, top down itu proses politiknya seperti itu musrenbang itu. Coba sekarang saya agak bergeser ini, agak asik dengan pernyataan dari Pak Agam ini.
Pak Agam mewakili institusi pemerintah. Artinya keran dari pemerintah, regulasi sudah dibuka selebar-lebarnya. Ada harga 30% dipasang, kewajiban-kewajiban. Itu kan stimulus-stimulus kan. Kemudian yang kedua, demokrasi bottom up dan sebagainya. Sekarang dari kaum perempuan sendiri ini ya, saya ini masalah laki-laki dan perempuan ini. Mbak Tias mewakili representasi dan kebetulan orang yang beruntung menjadi komisioner KPU yang karena kebijakan itu. Bagaimana? Keran sudah dibuka. Iya, betul. Tapi persepsinya sekarang. Betul. Jadi sebelumnya ini mengucapkan, saya sendiri secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh penggerak emansipasi perempuan. Salah satunya yang hari kelahirannya kita peringati saat ini, Raden Ajeng Kartini. Karena berkat perjuangan beliau ini kita kaum perempuan apalagi di saat ini sudah sangat bersyukur. Di Karanganyar terutama akses pendidikan itu sudah setara. Saya perempuan itu kalau dulu kan SD aja udah disuruh berhenti. Nah, kalau sekarang mau S2, S3, S3. Dulu semuanya S3 ya, S3. Begitu SMP sekolah dua-dua rapi itu kan. Terminalnya sana. Nah, kalau sekarang semuanya sudah alhamdulillah di bidang pendidikan ini berikan kesempatan. Sudah ada kesempatan yang sama. STM, SMK itu aja kalau dulu SMEA itu kan malah justru banyak ceweknya. Nah, seperti itu. Ini perempuan saat ini, perempuan sekarang itu sudah sangat luar biasa baik. Bahkan SMK yang dulu dikenal sebagai STM ya, cowok semua ada ceweknya. Sekarang banyak gitu, multimedia itu banyak ceweknya gitu. Nah, ini demikian juga di bidang kesehatan gitu ya. Kesehatan itu kalau dulu kan karena perempuan itu hanya berkewajiban sebagai alat seperti alat reproduksi di mana terus gitu, kesehatannya, alat reproduksinya, kesehatannya tidak terlalu diperhatikan. Sekarang alhamdulillah 2 anak cukup. Betul, banyak diberikan hal-hal peran pro terhadap perempuan. Nah, ini sangat luar biasa sekali, harus kita syukuri gitu. Ini salah satu perjuangan Raden Ajeng Kartini yang sangat luar biasa. Nah, akan tetapi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Agam, khususnya di bidang politik itu masih banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan gitu ya. Dalam pengambilan kebijakan, kalau kita hitung-hitungannya 30%, itu kan misalkan kita ambil keputusan nih, 30% ini kan belum bisa bersuara apa-apa. Biasanya kan kita hanya melengkap penderita. DPRD aja gitu. Dikasih kuota 30%, ini tidak tercapai gitu. Masih baru di kisaran 20%. Kayak sekarang di Karanganyar ini dari 45 anggota dewan, 9 adalah perempuan. Nah, ini yang perlu untuk masih kita perjuangkan lagi. Jadi kita masih harus, bahwa perempuan-perempuan sendiri ini di Karanganyar juga harus menyadari bahwa perempuan itu bisa gitu. Perempuan itu hebat gitu. Nah, ini yang perlu kita dorong lebih lagi kepada perempuan itu sendiri untuk tadi lebih berdaya, biar bisa lebih memberikan kemanfaatan kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, bangsa dan juga negara. Oke, betul banget tadi bahwa perempuan itu pasti bisa dan hebat ya. Ini ada pemirsa kita ini yang Pak Samsi. Pak Samsi Rosi dari Pak Samsi Rosi. Selamat untuk Pak Agam, Bang Bebe, waduh ini. Bang Bebe, Mbak Mami. Kancalan. Dan siapa ini? Narasumber yang lain. Terkait dengan acara Kartini di masa pandemi. Di masa pandemi. Iya. Ini makin loyo. Ada yang kreatif. Ada yang kreatif. Ini kan mencari jurus. Kita dipuji itu, Pak. Oh iya. Mencari peluang karena ada yang kreatif mencari nafkah. Ya. Iya.
Ya, itu tadi pertanyaannya panjang banget ya. Dari Pak Samsi Rosi, terima kasih banget. Selamat untuk Pak Agam dan Bang Bebe, Mbak Mami, dan narasumber yang lain. Pertanyaannya, sejauh mana kiprah wanita kader Kartini di masa pandemi ini makin loyo? Apa malah strong ya? Mencari pejuang, karena ada yang kreatif, mencari jurus nafkah, membuat masker, kemudian membuka lapak makanan online, kemudian sementara laki-laki hanya di rumah murung dan stres menghadapi pandemi dengan menghabiskan rokok. Terus sejauh mana wanita itu merefleksikan emansipasi di masa pandemi ini ya. Tanya yang terakhir, di masa pandemi COVID ini wanita hamil di Karanganyar naik apa turun ya? Terima kasih banget. Sudah merespon, sudah mengikuti isu ini. Jadi, pertama bahwa memang selalu ada dua pendapat ya, loyo atau strong. Malah strong ya. Ini bukti bahwa kalau banyak perempuan-perempuan yang kemudian ternyata mendadak dodolan di online, itu kan barokahnya bahwa perempuan tuh benar-benar multitasking, gitu loh. Kalau bapak-bapak kalau dilarang keluar udah, kalau Pak Bupati istilahnya esne ngomahis mati gaya. Lebih kreatif ya Pak Agam ya. Lebih cerdas gitu kan. Misalnya bikin shop kelebihan saja itu lewat WA bisa dijual di tetangga. Iya, betul. Nah, artinya kan sebenarnya lebih kreativitasnya, potensi kreativitasnya sama. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan, fakta-fakta itu memang pemerintah ini tetap memberi akses, kemudian juga memberi dukungan. Di DP3 PPKB itu kemarin memberi pendampingan untuk perempuan-perempuan yang kurang berdaya, kita berdaya dengan membuat masker dan membuat face shield. Itu bahan-bahannya dari provinsi, kemudian upahnya itu kita berikan pada kelompok-kelompok. Itu dari pembuatan masker sampai face shield. Terus yang di tahun ini itu kita kebagian ada 4 pertemuan untuk pelatihan pemberdayaan ekonomi perempuan. Itu wujudnya satu pelatihan membuat produk. Itu kemarin sudah di Desa Jati dan di Kelurahan Gedong itu pelatihan membuat kue kering. Termasuk bagaimana nanti kalau proses online itu penjualan secara online. Nah, ini untuk tadi ya Pak. Ternyata kita tetap gigih untuk memperjuangkan pemberdayaan perempuan. Kemudian kalau pertanyaan sekarang ini perempuan banyak yang hamil, ya faktanya memang betul Pak. Oh betul Pak ya. Memang. Jadi teorinya benar ya. Logikanya karena di rumah, kemana lagi acara ndak boleh kok. Perlu. Ya, yang penting tidak apa-apa karena kan pengantin baru kan. Baru itu sebenarnya kan posisinya unmet need. Unmet need itu kebutuhan KB yang belum terpenuhi. Kita dorong nanti adanya KBPP. KBPP itu keluarga berencana pasca persalinan. Jadi nanti kita upayakan kalau sudah lahir itu terus langsung ke KB. Ini untuk proses pengendalian penduduknya. Tetapi tidak hanya di Karanganyar tuh, di jadi semua masalah nasional. Iya, itu. Cuma di Karanganyar penanganannya seperti itu. Ya semua saja itu standar. Artinya apa yang sudah digariskan pemerintah harus kita laksanakan. Gitu. Sekarang kalau temanten baru kan ya yang didorong, yang harus memproduksi punya kan keturunan. Itu ya
apa, 2 anak lebih sehat berencana itu keren. Itu Oh tadi. iya. Mulai ini. Mulai Pak Agam ini. Ngaten, perannya. nggih ngaten Pak Samsi. Nggih, matur nuwun. 2 anak lebih sehat, berencana Nah, itu keren. Nah, Iya, luar biasa. itu ada passwordnya. Kalau Swiba FM channel ya. Ya. Seling kalau dulu Pak Bupati itu sempat begini. Kalau on air itu tetap suara Swiba, suara kita semua. Ya, itu dari Pak Bupati. Tapi ini Bapak Kepala DP3 APKKB. APPKB. APPKB. Aduh, itu 2 anak lebih sehat, berencana itu keren. Luar biasa ya. Ya, Pak. Ya. Ya, kita lanjut kembali dan kami tetap menunggu partisipasi Anda bisa di WA kami di 089691610405. Barangkali ada yang masuk, bisa didekatkan biar kami bisa membacanya. Ya, sekaligus Ya. kami ingatkan sahabat-sahabat di pemirsa di Swiba FM Ya. channel untuk senantiasa jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Oke, mohon izin Pak Agam, saya baca dulu yang ada di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa saja yang dapat diterapkan para perempuan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat eksis atau memberdayakan diri di bidang politik atau demokrasi? Mengingat banyak kendala baik internal seperti pribadi atau keluarga maupun eksternal, misal status pekerjaan, pendidikan, peran domestik dalam rumah tangga. Budaya itu Budaya patriarki yang kuat, selalu terbatasnya kesempatan dan naluri nrimo atau manut yang ada dalam diri perempuan, agar para perempuan baik laki-laki yang di rumah maupun yang bekerja antusias dengan politik atau melek politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sayang banget ini dari siapa, di mana, nggak dikasih nama ya ini. Ya mungkin yang ada di luar Jawa kali. Silakan monggo Pak Agam. Pertanyaannya panjang banget tadi. Ya, intinya kan how to ya. Ya. How to improve. Berarti bagaimana membangun karakter Ya. wanita mandiri. Ya, ini kan tidak lepas dari kompetensi, itu kan pelatihan ya. Kemudian intelektualitas. Iya. Itu memang harus punya virus mental Iya. untuk memperkaya literasi. Jadi banyak membaca, banyak bersentuhan dengan media, ya itu membaca, kemudian bergaul, ya itu adalah pembelajaran, proses pembelajaran yang terus menerus. Itu bahkan sekarang ini sekolah saja tidak cukup, itu harus Iya. didukung dengan interaksi dengan lingkungannya. Iya. Itu membuat Budaya baca. budaya baca, literasi Lebih. dan sebagainya. Itu semua saja aspek pendidikan itu penting. Iya. Itulah pendidikan itu tidak terbatas pada dinding-dinding sekolah. Ada yang kita sebut long life education, Education. pembelajaran sepanjang hayat. Dalam keluarga. Dan, kemudian ada yang namanya masyarakat. kecakapan hidup, itu juga perlu belajar life skill di kecakapan hidup. Nah ini maka daripada itu yang penting kan motivasi dirinya Iya. ini untuk terus berkembang. Karena perempuan itu multitasking. Iya. Ya, tidak ada makhluk yang multitasking seperti perempuan tuh, sambil menyusui ya, kemudian Sambil masak sambil baca WA ya. Luar biasa. Nyapu Pak. Nyapu, Contoh. bisa mengerjakan beberapa hal. Sebentar saya ingatkan. Ini mengapresiasi atau nyindir ini? Itu potensi Pak. Iya, Potensi. potensi. Itu potensi. Artinya perempuan pun juga bisa wianan gitu ya. Oh iya, Kabel. itu potensi. Kan akses kan semua sama. Memang harus melek kayak gini ya Pak, zaman Iya, sekarang ya. Iya. Jadi artinya apa? Ayo kita kemudian mari kita bangun keluarga kita. Karena fungsi-fungsi keluarga itu ada juga yang pendidikan. Gitu. Dan di keluarga itu
Justru yang paling utama. Ada fungsi pendidikan. Ya, kemudian ada fungsi ekonomi dan sebagainya. Gitu. Kalau non sewu ya, kalau perempuan ibu rumah tangga itu bisa berhemat sehari 5.000 gitu. Itu sudah luar biasa. Sebenarnya. Kira-kira aspek apa Pak? Kalau kita berhemat dari 5.000 itu sisi mana yang harus dihemat itu? Mungkin dari belanja sayur mayur gitu loh. Artinya apa? Banyak yang kita kerjakan yang punya dampak ekonomi yang bagus. Ya, misalnya dari sisi pemberdayaan ya, kemudian dari pertanian saja. Sekarang ada yang namanya vertikultur. Ada namanya ini apa jenengan berbasis medianya air itu apa itu? Horti apa jenenge? Hidroponik. Hidroponik. Hidroponik itu di Karanganyar ini masih terbuka sekali. Terutama untuk selada dan sawi itu pasarnya masih amat terbuka. Dan itu tidak butuh lahan yang banyak. Makanan yang sehat juga ya. Itu potensi kita dari lingkungan seperti itu. Jadi monggo ini semua tergantung orangnya. Iya, bahkan kadang styrofoam yang sudah tidak dipakai bisa kita gunakan. Iya, itu. Coba kita menuju ke Mbak. Ini karena perempuan. Jadi temanya kan kita ngulik dari perempuan itu bagaimana persepsinya ketika dari faktor eksternal. Sudah sedemikian rupa dibuka kayak gini. Tapi kalau tidak ada greget untuk bisa berubah menjadi setara, itu kan sama saja kesempatan. Nah sekarang bagaimana ini Mbak? Ini tadi kan juga pertanyaannya terkait ini kayaknya yang bertanya ingin maju dewan mungkin ke depan ya. Bagus sekali pertanyaannya terkait peran perempuan, kiprah perempuan di bidang politik, bagaimana kemudian bisa meningkatkan diri itu, apalagi di era pandemi saat ini gitu, era digital ini memang perempuan ini perannya lebih banyak gitu ya. Kalau di rumah yang WFH, pekerjaan di rumah tadi juga pekerjaan domestik juga tetap harus jalan. Ini tambah lagi pendidikan anak itu kan juga jadi kadangkala memang pembagian waktunya dituntut sangat luar biasa. Akan tetapi satu hal juga yang kita bisa syukuri dari pandemi ini adalah terbukanya ini banyak sekali diskusi-diskusi di mana kita bisa meningkatkan kemampuan kita gitu ya. Karena kalau memang perempuan apalagi di politik ya, pengen bergerak, berkiprah di politik itu kita memang harus punya wawasan, punya kemampuan gitu. Ini itu diasah tadi dari literasi, dari juga kita mengikuti banyak diskusi. Nah, ini di era pandemi ini kita terbuka sekali gitu ya, kayak nih Swiba FM channel nih kan siaran ini jadi tahu, ini kan juga ada tambahan pengetahuan di sini. Kita bersama-sama berbincang dengan berbagai tema, ini kan bisa menambah wawasan kita. Kemudian kalau sekarang itu tokoh-tokoh itu juga banyak YouTube channelnya apa-apa gitu, jadi banyak referensi sekali banyak ya. Iya, education tadi long life education itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun gitu, tidak terbelenggu lagi gitu. Ini betul. Jadi pandemi ini juga ada berkahnya juga gitu. Kalau saya tuh sekarang itu kalau dulu mau rapat dengan tokoh politik, tokoh tertentu itu sangat sulit gitu karena kan kesempatannya terbatas. Nah, kalau sekarang kan terbuka, kita tinggal buka YouTube, semua bisa akses. Betul, lagian juga pandemi ini lebih irit dalam segalanya, kalau kami juga boleh ini yang menyampaikan. Biasanya kan kita harus beli kosmetik, beli ini dan sebagainya. Dan saya juga sangat tertarik dengan Pak Agam tadi ya. Kalau perempuan itu mau irit satu hari 5.000 saja, wah luar biasa nanti bulan. Nah ini itu pertanyaannya kan gini, mana yang hemat? Gini. Itu tinggal pada diri kita sendiri ya Pak Agam. Kira-kira itu yang kita beli itu kita butuh atau memang kita pingin? Nah itu yang terkadang kita itu harus memilah dan memilih. Nah itu deh. Jadi gimana dan bagaimana, saya sangat setuju perempuan biar kita semakin irit, efisien di masa pandemi ini, kita malah banyak tabungan begitu. Tapi saya juga yang kalau bisa yang berhemat juga jangan perempuan aja ya. Jadi
Saya pikir sih manajemen apapun itu fungsi dari emansipasi kesetaraan tadi adalah kita sama-sama. Jadi jangan cuman perempuan doang yang disuruh ngirit, bapaknya WA-an terus. Ini perempuan tuh kuat, Iya. gitu ya, Betul, Bu. betul. Itu satu itu produktif, Iya. ya. Yang kedua itu menekan konsumsi, Iya. gitu loh. Betul, Nah itu nanti akan kaya dengan sendiri. Iya. Betul, siap. Karena kendali dalam rumah tangga kan juga Iya, perempuan. iya, Terkadang kan gitu. yang biasa mondar-mandir Menteri Keuangan. pekerjaan-pekerjaan domestik yang selama ini Domestik. dilakukan, masak misalkan. Hal semua ini sebenarnya kan bisa dipertukarkan ini. Iya, Tidak dibagi mesti- perannya. Iya, hal yang bisa misalkan belanja, harus mencuci, Iya. misalkan memasak, itu tidak mesti harus perempuan gitu kan. Jadi kalau nanti Kerjasama. ya pemahamannya adalah sama, mas justru sekarang repot dengan seperti ini. Beban di perempuan berat sekali. Berat sekarang. gitu. Ya kondisi-kondisi ini. Maka yang tadi di awal kesetaraan gender ini sebenarnya kodrat dengan kesetaraan. Kesetaraan bisa dipertukarkan. Memasak, mencuci dan sebagainya. Tapi Iya. menyusui dan melahirkan Kerjasama tidak ya, bisa. betul. Iya, dalam beberapa hal itu memang apa yang sekarang terjadi itu perempuan kalau mengerjakan yang itu lebih detail, Pak. Jadi misalnya jadi montir tuh lebih 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 tajam analisisnya kerusakan gitu loh. Nah, tetapi misalnya kalau memasak itu Jelas kalau memasak, terlatih. Memasak itu sebenarnya kalau oke-okean itu loh, lebih banyak chef yang laki-laki Betul. daripada perempuan gitu loh. Nah, itu kan tapi di luar kan wanita kalau nggak bisa memasak itu kan Tapi rasanya sekarang kan- ada loh, banyak loh perempuan yang bisa masak karena kesetaraan tadi. Ya, jadi biar tidak berpandangan ya Pak bahwa kalau orang Jawa dulu sempat menyebutnya wanita itu cuman masak dan manak. Iya, betul. Bukan hanya itu. Iya. Sekarang kan Kasur, sama. dapur. Nah, itu Artinya ya. memasak itu keterampilan dan ilmu. Yes, tidak iya. punya, tidak punya dipelajari. jenis kelamin. Iya. Gitu ya. Begitu, iya. Wah, semakin enjoy aja ya Pak, semakin siang ya. Ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Monggo Pak Agam. Ya, sekarang ini kan arahnya semacam ini, disruption Ya. sebenarnya. Nah, ini diskusi kita ya, saya kira bisa dilanjut ke hal-hal yang untuk tahun tidak hanya karena momentum 21 1 April April. saja kan Betul. gitu loh. Saya selaku institusi yang mengemban amanah untuk itu Mulai nih, ya, mulai nih. iya, mengemban amanah itu Mulai. pasti kan harus itu loh Pak. Itu kan sebenarnya kan pesan lain. Institusi saya itu penting, gitu kan? Oh tidak, Iya. tidak. Artinya tidak penting Pak, amat penting. Amat penting. Ya ini hanya bercanda saja. Ya, enggak apa-apa. Artinya Karena apa? memang betul harus ada jok-jok semacam Iya. ini. Mengingatkan mungkin dengan cara diskursus ketika formal-formal itu kadang-kadang kan masuk nyun sewu masuk kanan, keluar Keluar kiri. kiri. Tapi dengan model-model talk show semacam Iya. ini kita jadi tahu. Ya, Gitu kan? karena di dalam konteks pelaporan pelaksanaan pembangunan pemerintahan itu di dinas kami itu mengemban 2 indikator kinerja Iya. utama. Itu yang namanya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. Ini kan dari konteks sosialisasi ini harus masif gitu, Karena itu wajib ya. harus bergerak semua untuk capaian ini. Sementara misalnya ada sebuah daerah yang karena barokahnya saja kebetulan untuk 30% perempuan tuh kuotanya bisa itu kan Terpenuhi. terpenuhi. Itu otomatis tinggi Pak indeks pembangunan gender. Iya. Ya, jelas Itu. itu. Iya, otomatis tinggi lah. Kita juga pinginnya seperti itu, bergerak semua ya, masif, Iya. terstruktur dan sistematis. Ya, jadi tapi juga kelompok organisasi peran
wanita, organisasi wanita gitu ya, yang di banyak itu saya percaya juga perlu kalau di lembaga DP3AKB ya, Iya. terlalu berat gitu kalau tidak menggandeng. Iya, itu harus berpartisipasi gitu. ya. Termasuk di SIBA ini Pak. Ya, kita hanya fasilitator. Kemudian Kami juga Pak Agam hadir menyampaikan saya bilang penting, enggak penting, amat penting. Wah, ternyata Ada statement tersendiri. Iya, ternyata pesannya luar biasa ini. Iya, sebelum kita akhiri ini ya, monggo Mbak Devi, Bu Devi, barangkali ada yang perlu ditambahkan? Iya, Ya. ini seperti tadi juga sama, KPU sendiri gitu, ini juga mendorong dengan masif, harapannya perempuan gitu, pendengar Swiba, kemudian perempuan-perempuan di Karanganyar ini juga untuk tadi, ayo kita bersama meningkatkan potensi diri kita, memberdayakan diri kita dengan sebaik-baiknya supaya kita ini bisa memperjuangkan memperjuangkan hak kita, hak-hak kita gitu ya. Jadi bisa kita itu di bidang politik itu sudah diberikan banyak kesempatan sebenarnya, tapi kadangkala tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, ini KPU Karanganyar memang ini selalu sering dan harapannya bisa mengedukasi untuk mengajak perempuan-perempuan Indonesia untuk lebih berdaya di bidang di segala bidang lah, harapannya seperti itu. Semoga aja demikian ya. Semua ini mendengarkan, bahkan seluruh dunia Pak Agam ya. Dari Sabang sampai Merauke, semoga aja pesan yang disampaikan tadi benar-benar bisa diterapkan dengan baik. Dan ini mestinya sebuah kebanggaan karena dari kaum perempuan sudah memberikan ruang, institusi-institusi sudah menyampaikan seperti ini adalah peluang saatnya untuk mengambil peran. Untuk diambil peran kesempatan itu agar kuota yang 30 yang belum sampai itu bisa diraih dan bahkan lebih. Karena memang kualitasnya bukan karena rasa kasihan biar kuotanya diangkat secara formal, tapi karena kualitasnya memang setara. Iya. Aduh, nggak terasa ini ya. Dari tadi kita hampir bicara masalah perempuan memang luar biasa, tidak pernah habisnya. Tapi perempuan tidak ada laki-laki juga nggak bisa ini ya. Ada perempuan, ada laki-laki, ada siang, ada malam. Hari ini saling melengkapi, bukan saling menegasi. Jadi mana yang lebih kuat bukan, tapi kita saling menguatkan. Sangat bijak banget ini kalimatnya. Saling melengkapi satu sama yang lain ya, itu ya. Pak Kam? Ini pesan dan harapan Pak ya, terkait dengan topik yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, emansipasi dan pemberdayaan politik ini, bagaimana Pak Agam? Ya, kita berharap wanita di Karanganyar itu punya motivasi diri gitu ya, setelah kita dorong dan sebagainya itu, kemudian feedbacknya itu pengetahuan tambah, kemudian literasi bertambah, kemudian tingkat kosmopolitnya itu tambah. Maka daripada itu melengkapi pembangunan karakter mereka. Nah, itu harus kita siapkan untuk bertempur dalam kancah dunia politik, merebut peluang-peluang. Ini untuk merebut peluang. Karena memang kualitasnya memang pokoknya beat lah ya. Beautiful, intelligent and talent. Jadi cantik, kemudian pintar dan berbakat. Kalau sudah seperti itu berbahagialah. Inner beauty ya Pak Agam. Iya. Bu Devi? Iya, jadi perempuan harus bangga dengan dirinya bahwa perempuan itu makhluk Tuhan yang istimewa, punya banyak kelebihan, dan keluarga harus kuat. Semua peran itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Keluarga harus kuat, karir harus hebat, kemudian masyarakat juga kita harus memberikan kemanfaatan gitu. Iya. Gimana Bang Bibi? Waduh, ini kalau disambung terus tidak akan pernah habis. Enggak pernah habis. Perempuan. Iya, pengennya kita berlama-lama Pak Agam ya, tapi apa boleh buat beberapa dimensi terbatas siswa kita ada waktu, ruang dan segalanya. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah berkenan hadir. Beliau adalah
Kepala DP3 APPKB yakni Bapak Dr. Andes Agam Bintoro MSI serta Ibu David Indria Wahyuning Tias SP ya. Beliau selaku anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat dan SDM ya. Dengan satu harapan kali lain kita dapat suaka kembali dalam waktu yang lebih menjanjikan. Akhirnya kami kerabat kerja yang bertugas selaku penanggung jawab Dr. Andes Bahtiar Sarip, pengarah siaran Mami Supariatmi SE, pengarah teknik Catur, dan dibantu rekan kami Eta mengucapkan selamat pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan di waktu dan gelombang yang sama. Kami kembali ke rekan kami Eta.